Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah kita. Ini slide-nya tulisannya pertemuan 5 ya, karena memang tahun lalu ini adalah materi pertemuan 5, tapi di semester ini diputuskan menjadi pertemuan ke-6. Kita membahas konsep nilai ekonomi dan penilaian sumber daya alam. Jadi ada dua, konsep nilai ekonominya dan penilaian sumber daya alamnya. Jadi ada 3 pokok bahasan. Pertama, urgensi kenapa kita harus melakukan penilaian sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian konsep nilai ekonomi, dan yang terakhir adalah klasifikasi nilai ekonomi. Kita bahas yang pertama ya. Jadi kan sumber daya alam itu kan barang ekonomi ya yang benar-benar hadiah dari alam gitu, pemberian dari alam kepada kita. 4 peran sumber daya alam ini kalau menurut Hanley 2000 ya, seperti dikutip dalam Fauzi 2018, peran sumber daya alam dan lingkungan ini 4. Yang pertama input energi dan input material produksi. Kemudian penyerap sisa produksi dan konsumsi, jadi ya limbahnya kita buang kembali ke alam. Kemudian sumber amenity dan perbaikan kualitas hidup. Amenity ini kayak kesenangan hidup ya, jadi kayak oh kalian senang melihat lingkungan kalian hijau, asri gitu. Kemudian yang keempat adalah basic life support ya, jadi alam ini sebagai penyedia oksigen, penyedia minum, kemudian juga perlindungan dari sinar ultraviolet ya, lapisan ozon kita dan lain-lain. Nah, ini adalah deforestasi hutan di Indonesia ya. Kalau kita lihat sih dalam ya dari 2011 sampai 2019 ya. Rata-rata sih di kisaran antara 0,4 juta hektar sampai ya 0,6 lah gitu, 0,6 juta hektar. Di tahun 2014 sampai 2015 ini memang terjadi cukup ini ya, cukup kencang ya, 1,09. Kemudian ini adalah jumlah sungai berdasarkan status mutu kualitas air sungai tahun 2018 dan 2019. Kalau kita lihat ya, cemaringannya ini menurun ya, tahun 2019 menurun, tapi bukan karena menurun, ya memang menurun sih, tapi karena cemar sedang dan cemar beratnya naik gitu. Ya, yang ya seperti itulah kurang lebih gambaran mutu kualitas air sungai kita. Kemudian ini perkembangan belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup ya tahun 2015 sampai 2020. Kalian ingat ya, ini yang grafik ini adalah grafik pertumbuhan ya. Jadi 33 miliar ini pertumbuhan ke atasnya, bukan totalnya ya. Dan ini berarti terjadi penurunan nilainya 15,2 miliar di tahun 2016. Kemudian terjadi peningkatan 18,7 miliar dan seterusnya. Nah, kerugian ekonomi ya akibat degradasi lingkungan di Indonesia. Tipe degradasi lingkungannya perubahan iklim ini memang ongkos degradasi ini per tahun 2007 ya dalam miliar US dollar. Memang nilainya tidak ada, tapi range-nya antara 2,5 sampai 7% terhadap PDB. Sanitasi air 7,7 miliar US dollar ini mewakili 2% dari PDB, jadi ya bisa diperkirakan lah di sini berapa. Kemudian polusi udara 3,9 miliar US dollar, 0,9 PDB, degradasi lahan 0,56 miliar US dollar atau setara dengan 0,13% terhadap PDB. Ini memang ya kecil-kecil aja sih, tapi kalau dikumpulin kan lumayan ya, mungkin sekitar 5% total atau 7%. Gede juga ternyata. Pendapatan pajak kita saja, tax to GDP ratio kita mungkin anggap aja nih mungkin sekitar 10 sampai 11% gitu loh. Jadi kebayang degradasi lingkungan kita ini mendekati penerimaan pajak kita gitu. Ya.
Kenapa kok perlu dilakukan penilaian ekonomi sumber daya alam? Dalam kasus grafik ini sumber daya hutan ya. Yang pertama adalah karena barang memberikan layanan barang ya. Karena adanya layanan barang, jadi kayunya, madu hutannya, kemudian hewan-hewan yang bisa dikonsumsi gitu atau dijual gitu. Kemudian juga jasa lingkungan. Nah, layanan dan jasa ini ada yang sifatnya marketed, ada yang non marketed. Marketed ini berarti ada nilai pasarnya ya. Jadi misalnya harga kayunya ada, harga daging kelelawar ada, bisa kalian temukan di pasar Tondano gitu. Harga daging ular juga ada. Harga madu hutan ada marketed, ada marketnya. Nah, yang repot ini yang non marketed, jadi nggak ada pasarnya sehingga nilai rupiahnya nggak ada. Contohnya ya hutan sebagai penyedia oksigen, hutan sebagai pencegah erosi, hutan sebagai penyerap air, sebagai penyedia air tanah. Ketika dia tidak punya nilai pasar, maka ini kemudian ada risiko terjadi undervaluation. Kita menilainya terlalu rendah. Jadi ibaratnya gini, kalau nggak ada pasarnya kan tentu nggak ada uangnya. Padahal ya kalau nggak ada uangnya kan terus kadang kita tidak merasakan manfaatnya gitu. Akibatnya kita mungkin abai terhadap kelestariannya dan mengalami degradasi. Jadi misalnya mungkin ada orang-orang yang ya sudah main tebang pohon aja, misalnya pohonnya dia jual sebagai kayu, bisa kayu untuk jual untuk pengusaha mebel atau dia untuk kayu bakar misalnya. Nah, kalau ada marketnya, maka undervaluation ini diharapkan bisa tidak terjadi. Misalnya di negara-negara maju, ya mereka sudah ada aturan soal emisi karbon. Jadi mereka sudah ada standarnya, kalau melebihi emisi tertentu, mereka harus melakukan kompensasi. Mereka harus membeli semacam sertifikat karbon. Caranya gimana? Caranya adalah mereka mensponsori program-program pengurangan emisi. Jadi misalnya ada beberapa area mungkin di India dan mungkin di Indonesia juga ada. Jadi masyarakatnya itu dibayarin gitu. Jadi tiap tahun ya dari perusahaannya didukung dengan ditemani oleh semacam kayak lembaga independen melakukan pengukuran pengukuran volume kayu yang ada di hutan tersebut. Nah, nanti mereka akan memperoleh bayaran sesuai dengan pertumbuhan, sesuai dengan volume kayunya gitu yang ada di hutan. Nah, sehingga akibatnya masyarakat kemudian jadi mengurangi penebangan hutan karena oh ternyata dengan tidak menebang hutan saya dapat uang nih gitu, bisa untuk melanjutkan hidup saya gitu, mensupport kehidupan saya. Nah, jadi ketika dia ada marketnya, maka undervaluation ini diharapkan tidak terjadi. Tapi masalahnya kan banyak yang non marketed seperti ini dan tidak disokong seperti itu, sehingga terjadi potensi undervaluation, terjadi degradasi, mengakibatkan adanya ongkos sosial dan ongkos ekonomi seperti di Jakarta misalnya, gara-gara di puncak itu ditebangin. Jakarta sudah kebanjiran sih semenjak zaman Belanda, tapi kebanjirannya makin parah. Ada ongkos ekonomi dari bisnis yang berhenti, kemudian ada ongkos sosial, misalnya masyarakat kemudian merasa resah, misalnya ketika kebanjiran masyarakat harus meninggalkan rumahnya, ada yang harus tidur di shelter busway, ngungsi di sana gitu. Sehingga ada ongkos sosial, jadi mungkin ya mungkin masyarakat bisa stres dan lain-lain. Itulah kenapa kita perlu melakukan penilaian ekonomi sumber daya hutan agar tidak terjadi undervaluation ini. Ya yang aturan sertifikat karbon di negara maju ini kan karena mereka awalnya ada studi tentang emang manfaat hutan sebagai penyerap karbon ini berapa gitu. Nah, baru setelah itu gara-gara penilaian ini supaya tidak terjadi undervaluation, mereka mengubah yang non marketed ini menjadi marketed gitu. Jadi starting point-nya adalah kita melakukan penilaian terlebih dahulu.
Nah, untuk apa dilakukan valuasi ekonomi? Pertama, memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being selain PDB dan PDRB. Selama ini kan kesejahteraan kita hanya didasarkan PDB dan PDRB. Nah, masalahnya adalah kesejahteraan kita kan tidak melulu soal PDB dan PDRB tadi. Ya kebayang kalau misalnya PDB-nya oke, tapi masyarakat kemudian rumahnya tenggelam karena uh, permukaan airnya terus turun misalnya, atau seperti kejadian di Beijing, bahkan di rumah-rumah sampai masang air purifier secara agresif gitu karena polusinya luar biasa. Nah ini kan akibatnya kan akhirnya ya kalau ya rumah tenggelam tadi dia harus bangun rumah di atas laut, dan itu memang terjadi. Kemudian ya masang air purifier dan lain-lain, mungkin biaya pengobatan jadi lebih mahal gitu. Sehingga mengukur kesejahteraan hanya menggunakan PDB PDRB ini kadang apa namanya tidak cukup ya gitu. Kemudian juga yang kedua adalah mengukur kontribusi real peran modal alam dalam pembangunan sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, misalnya untuk perencanaan ruang, perencanaan ekonomi dan sosial, sebagai instrumen penting dalam capaian SDGs ya, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian output valuasi ekonomi dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, dan pengayaan, pencegahan, dan pengawasan pembangunan wilayah dan kawasan. Kita lanjut ke konsep nilai ekonomi ya. Jadi apa itu nilai ekonomi? Kalau uang 100.000 ini kan hal yang mudah ya. Ya, ini nilai ekonomi 100.000 bisa dibeli gitu. Tapi berapakah nilai ekonomi dari bunga dari seseorang yang spesial gitu. Jadi misalnya nih mungkin yang cewek-cewek ya biasanya ya mungkin misalnya mengharapkan bunga dari seseorang yang spesial. Mungkin sebenarnya nilainya tuh bukan di bunganya sebenarnya. Bunga ini hanyalah sebuah simbol bahwa orang yang memberikan ini kan peduli pada kalian gitu. Dan mungkin ingin punya rasa ingin memiliki kan gitu. Nah, untuk mengupayakan supaya apa uh, apa namanya pacar kalian itu punya makin apa ya istilahnya makin sayang pada kalian ya sehingga akhirnya kemudian memberikan bunga misalnya nih, kemudian kalian rela memberikan kado kepada pacar kalian. Jadi misalnya kalian belikan kaos harga mungkin 120.000 misalnya, kaos misalnya kan belikan kaos 120.000 gitu. Apalagi ya kalau saya tuh kasih biasanya ya agak pajak kaos deh. Dengan kalian memberikan kaos harga 160.000 gitu, kalian tuh ingin memberikan perhatian kepada pacar kalian, sehingga pacar kalian juga memberikan perhatian yang sama. Dan salah satu perwujudannya adalah bunga dari seseorang yang spesial tadi. Nah, kalian kan rela mengeluarkan uang 120.000 ini hanya untuk mendapatkan bunga ini. Ini kayak logika sederhana sih. Maka nilai ekonomi dari bunga yang spesial ini gitu kurang lebih minimal sama dengan 120.000 tadi atau bisa jadi lebih gitu. Ya jadi nilai manfaatnya gitu. Ya kalau kita pakai hitung-hitungan kasar dengan bermodal 120.000 kalian dinafkahi sampai seumur hidup ya worth it lah ya. Allah itu mah cuman melempar teri dapat ikan paus kan begitu. Itu kurang lebih logikanya. Nah, kita bahas konsep nilai ya. Nilai itu kan persepsi terhadap suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya ini kan kalian habis ngirim tugas ya. Ada yang saya beri nilai 100, ada yang saya beri nilai 60 misalnya. Maka kan ini persepsi saya terhadap pekerjaan kalian pada waktu sekarang. Bisa jadi setelah 10 tahun yang akan datang, bisa jadi saya mungkin masih yang saya kasih nilai 60 ini harusnya enggak 60, harusnya 80. Ternyata dia itu lebih berkualitas. Sementara yang 100 ini ternyata bisa 90 karena ternyata ternyata saya menilainya ketinggian gitu. Jadi setelah adanya
pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Nilai ini adalah persepsi terhadap suatu objek gitu, persepsi kita gitu. Bahkan sesuatu yang sudah ada standar bakunya ya, kayak misalnya ukuran 1 meter adalah dari sini sampai sana gitu. Kenapa 1 meter harus dibikin seperti itu? Itu kan persepsi kita. Oh, 1 meter. Harapannya adalah ketika misalnya ada orang bilang, oh nanti kamu jalan lurus aja 600 meter ke sana gitu. Maka kalian sudah punya persepsi, oh 600 meter itu kan tadi 600 ukuran standar tadi ya. Jadi kan sudah punya persepsi kalian gitu. Nah, pandangan individu, persepsi ini adalah pandangan individu ya terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuannya, pemahaman, harapan, dan norma. Sehingga nilai sumber daya alam lingkungan beragam tergantung dari persepsi masing-masing. Misalnya hutan di sebuah, oh ya kita kembali ke kasus hutan di puncak misalnya. Bagi masyarakat di Jakarta, hutan di puncak ini penting sekali. Bahkan mereka misalnya nih rela mengeluarkan 50 miliar per tahun untuk mensubsidi, misalnya ya ini misal mensubsidi Pemkab Bogor supaya menjaga kelestarian hutan di puncak. Itu adalah persepsi bagi orang Jakarta. Tapi persepsi bagi orang Sulawesi mungkin beda gitu. Pemprov Sulawesi Selatan misalnya kalau diminta urunan sukarela nih, bukan rela paksa ya, tapi sukarela gitu atas kelestarian hutan di puncak, ya mungkin ya hanya bersedia membayar 20 juta aja per tahun misalnya. Kok cuma 20 juta ya udah syukur saya bayar daripada enggak, oh enggak penting juga buat saya kan gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi tergantung persepsi masing-masing nilai sebuah sumber daya alam. Nah, keragaman nilai sumber daya alam ini mencakup ada perbedaan besarnya nilai dan perbedaan besarnya perbedaan macam nilainya. Besarnya nilai itu seperti tadi macamnya satu ya. Macamnya dalam hal ini yang tadi satu, hutan puncak sebagai pencegah banjir. Bagi Jakarta 50 M per tahun. Bagi Pemprov Sulsel cuman 20 juta per tahun. Ya. Ada juga perbedaan macam nilai. Jadi hutan di puncak bagi orang Jakarta fungsinya adalah sebagai pencegah banjir. Tapi bagi orang di puncak, oh ini sebagai tempat rekreasi atau untuk mencari uang. Jadi ada macam nilai juga gitu. Untuk macam nilai ini nanti akan kita bahas beberapa slide berikutnya ya. Nah, sumber daya alam itu ada yang diperdagangkan sehingga punya harga pasar, namun ada yang tidak diperdagangkan atau non-marketed. Ya, sehingga tidak punya harga pasar. Nah, ini ada transmisi nilai sumber daya alam melalui mekanisme langsung dan tidak langsung menurut Fauzi 2014. Jadi kalau nilai langsung, pemanfaatannya langsung, nggak perlu diolah-olah, langsung memberikan perubahan pada kepuasan. Perubahan pada kepuasan ini memberikan nilai bagi manusia, kemudian ini akan memberikan well-being atau kesejahteraan dan kepuasan. Kalau yang nilai tidak langsung, ada proses produksi dulu, ada perubahan pada harga dan biaya, ada nilai sumber daya alam dan lingkungan bagi manusia, kemudian well-being dan kepuasan. Nah, bagaimana mengukur nilai ekonomi non-marketed goods or services? Ada willingness to pay, ada willingness to accept. Willingness to pay ini punyanya konsumen, willingness to accept ini punyanya produsen. Willingness to pay adalah jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa. Kalau willingness to accept
yaitu jumlah minimum uang yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Ya. Jadi ini simple aja gitu. Ini adalah hal yang sama tapi dari dua sisi yang berbeda. Kita lanjut ke klasifikasi nilai ekonomi. Ini taksonominya seperti ini, kita lompat aja ya. Ke sini aja deh. Sama aja gitu, ini sama aja. Ya. Jadi ada yang namanya total economic value of natural resources. Total economic value ini kita bahas nanti rada di belakang aja. Ada use value, non-use value. Use value itu adalah nilai kegunaan ya, atau bahasa gampangnya adalah nilai sebuah sumber daya alam karena dia ada gunanya. Itu use value. Kalau non-use value adalah nilai nilai suatu sumber daya alam meskipun dia tidak ada gunanya gitu. Jadi kalian mengharap jadi tetaplah eksis meskipun tak berguna tanda kutip ya. Itu non use value. Jadi dia itu tetap punya nilai ekonomi meskipun nggak ada gunanya. Nah, use value ini ada 3 ya, direct use value, indirect use value, dan option values. Nah, kita bahas 2 hal ini dulu. Memang tadi Prof. Fauzi kan menyebut ini, tapi untuk definisi ini kita jangan pakai ini ya, karena justru akan kebalik. Ini akan kebalik. Jadi ini definisi ini kalian terima seperti ini, tapi tidak untuk mendefinisikan klasifikasi ini. Nah, gimana bedanya direct use value dengan indirect use value? Perbedaannya terletak pada niat dan tindakan. Kalau untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kalian harus punya niat dan harus mengambil tindakan, maka itu dinamakan direct use value. Sementara kalau kalian tidak perlu melakukan apa-apa dan bahkan tidak perlu niat pun tidak perlu, kalian merasakan manfaatnya, maka ini dinamakan indirect use value. Contoh direct use value ini apa? Mancing. Mancing kan tentu kalian harus niat ya. Kalian punya niat mau mancing, kalian ke toko beli alat-alat pancing, kemudian jalan kaki ke sungai atau ke laut, bahkan kadang nyarter kapal, kemudian mancing. Kalian tuh harus niat. Gitu. Bisa sih kalian kesurupan terus mancing gitu. Tapi itu kayaknya nggak banyak ya orang yang kesurupannya mancing. Jadi mancing itu adalah direct use value. Kemudian kayu sebagai bahan bakar atau kayu di hutan kalian tebang itu adalah direct use value. Kalian harus niat gitu. Rekreasi kalian juga harus niat gitu. Kalian nggak tidur di kasur, tahu-tahu bangun sudah di kebun raya Bogor kan enggak gitu. Loh langsung di kebun raya Bogor gitu. Kalau itu terjadi pada kalian mungkin kalian perlu diruqyah gitu. Atau rumah kalian mungkin perlu diruqyah kali ya. Tapi kan ya pada kenyataannya normalnya manusia ya, ya kalian harus niat gitu. Lagi tidur-tidur pagi-pagi jam 7, pengen ke kebun raya Bogor. Ada niat dulu. Nah kemudian ada tindakan, nyalain motor, nyalain mobil, atau pakai Grab, terus pergi. Ya. Nah, direct use value ini ada 2, ada konsumtif, ada non-konsumtif. Kalau konsumtif itu yang sifatnya ekstraktif ya, mau kalian makan, mau kalian makan, bensin yang kalian bakar gitu dan lain-lain. Kalau non-konsumtif ini ya seperti rekreasi gitu, research, pendidikan gitu, yang sifatnya nggak dikonsumsi gitu. Cenderungnya sih non ekstraktif ya cenderungnya ya. Intinya sih kalau konsumtif itu kalian konsumsi ya. Kalau non konsumtif itu kalian nggak mengkonsumsi sesuatu gitu, nggak menggunakan sesuatu lah ibaratnya gitu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya option value atau nilai pilihan. Nah nilai pilihan ini memang kalau kita translate Indonesia kan nilai pilihan. Tapi sebenarnya konsep yang lebih tepat adalah nilai opsi. Ini adalah istilah dalam dunia keuangan. Kita bahas ya.
Oke, sekarang kita pindah ke whiteboard ya. Jadi posisi kita di whiteboard. Kalau di layar kalian belum whiteboard, kalian bilang aja ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan option dalam dunia keuangan? Karena kalian harus pahami konsep ini untuk bisa paham option value. Option itu adalah hak untuk membeli aset dalam jumlah jadi option ini adalah hak untuk membeli aset dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Nah, ada yang namanya stock option. Misalnya. Ada yang namanya stock option atau opsi untuk membeli saham. Opsi saham bahasa singkat. Nah, stock option ini misalnya nih sekarang ini tanggal 8 Mei ya 2021, harga sahamnya adalah $10 per lembar. Ya. Nah, stock option ini adalah hak untuk membeli 100.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2021 dengan harga $15 per lembar. Stock option ini bisa dibeli, bisa juga dalam sebagai bentuk bonus. Jadi begini ya, stock option ini biasanya adalah bonus yang diberikan kepada CEO atau top level management. Alasannya kenapa? Karena ada perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan jajaran direksi. Kepentingan perusahaan dan pemilik perusahaan adalah, kalau kalian masih ingat mata kuliah manajemen keuangan ya, jadi tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham. Kenapa? Karena saham itu adalah refleksi dari prediksi masyarakat akan profitabilitas sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Jadi persepsi investor terhadap keberlangsungan profitabilitas sebuah perusahaan itu tercermin dari harga pasar. Kalau harga pasarnya tinggi, maka investor menganggap bahwa profitabilitasnya dalam jangka panjang tinggi. Sementara, ya ingat, kalau hanya mengejar profit sesaat, kan itu jangka pendek. Bisa saja profitnya tinggi karena investnya rendah. Sehingga dalam jangka panjang dia kehilangan competitive advantage. Sementara profitnya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi dia invest terus dalam teknologi. Sehingga competitive advantage ini terjaga, sehingga dalam jangka panjang profitabilitasnya tinggi dan terjamin gitu. Jadi kepentingan, nah seringkali kan kalau misalnya bonusnya diberikan dalam bentuk indikator jangka pendek kayak profit dan lain-lain, maka dewan direksi ini, CEO dan top level management akan mengejar profit jangka pendek gitu. Padahal kan yang diharapkan profit jangka panjang yang tercermin pada harga saham. Nah, maka untuk menyelaraskan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan individu dari top level management, maka top level management ini diberikan bonus dalam bentuk stock option. Ini bukan 2021 ya, 2023 ya. Oke, 2023. Jadi misalnya si CEO ini kemudian karena diberikan stock option seperti ini, pada tanggal 31 Desember 2023 ternyata harga sahamnya adalah $25 per lembar saham. Jadi harga pasar 25, dia punya hak membeli $15 sebanyak 1.000 lembar. Maka stock option ini akan dieksekusi. Sehingga si top level management ini akan memperoleh $10 ya, gain dari selisihnya,
dikalikan 10.000 lembar sehingga total dia akan memperoleh bonus 10.000 lembar. Nah, seandainya ternyata tanggal 31 bukan 25 selembar, tapi $13 selembar. Maka CEO ini tidak perlu melakukan apa-apa. Dia tidak wajib mengeksekusi stock option ini. Loh, di pasar saya beli cuma 13, masa saya beli 15? Ya kan nggak akan dia eksekusi. Jadi stock option ini ya opsi, kamu punya pilihan, boleh mau dieksekusi boleh, nggak dieksekusi boleh. Ya. Dan stock option ini nggak melulu buat CEO sih, kalian juga mungkin ada broker yang bisa menjual gitu. Ada juga foreign exchange ya. Saya lupa istilahnya, mungkin hedge fund atau ya semacam hedge fund atau apa ya. Ini aktivitas ini dinamakan hedging ya mungkin ya. Jadi pada foreign exchange ya. Jadi misalnya kalian adalah importir. Ini tanggal 5 sekarang kita kan tanggal 8 Mei 2021 ya. Sekarang tanggal 8 Mei 2021. Kemudian kalian memprediksi, oh saya tanggal 18 Agustus 2021 harus atau gini ya dah gini aja. Sekarang tanggal 8 Mei 2021. Ya, kalian 8 Mei 2021 ini, jadi 8 Mei 2021 ini kalian order barang impor untuk kalian jual. Barang impor ini direncanakan sampai pada tanggal 18 Agustus 2021. Ketika barang itu tiba, kalian harus lunasi dalam US dollar. Ya, dalam US dollar. Kurs saat ini asumsikan saja 14.400. Kenapa seperti ini? Kurs saat ini adalah 14.400 IDR per USD ya. 14.400 rupiah per US dollar. Nah, kalian ini kan importir murni. Kalian itu nggak butuh gain dari foreign exchange. Yang kalian butuhkan adalah gain dari jual beli. Gitu. Sehingga kalian tuh nggak suka gitu kalau ada ketidakpastian seperti ini. Nah, misalnya ya sudah, kalau gitu saya cari broker. Broker ini yang memberikan saya opsi untuk membeli uang dolar. Jadi misalnya kalian beli opsinya, kan misalnya diprediksi menurut kalkulasi kalian dolar ini mungkin bisa jadi akan naik ya. Jadi kalian membeli, ya sudah deh kita patok aja, pokoknya tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya butuh membeli 10.000 US dollar dengan harga 14.500 IDR per US dollar. Ya. Terus kemudian tentu kalian bayar fee juga dong ke broker. Ini pasti ada fee-nya juga. Kalau enggak, broker ngapain nanggung risiko. Nah, tiba kemudian barangnya tanggal 18 Agustus tahun 2021. Ya. Harga dolar adalah misalnya 14.900 per USD. Maka kalian akan eksekusi opsi tersebut. Harga pasar 14.900, kalian bisa beli di harga 14.500. Maka kemudian kalian eksekusi opsinya. Jadi kalian beli
10.000 US dollar ini dengan harga 14.500. Tapi seandainya misalnya harga pasarnya ternyata 14.200 per USD, maka kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Ya sudah, kalian beli 10.000 US dollarnya dari sini. Opsi ini nggak perlu kalian eksekusi, gitu. Dan broker sudah dapat fee, kan? Selesai, gitu. Jadi ini adalah option value. Ini adalah option ya, option atau opsi ya, yaitu hak untuk membeli aset di masa depan dengan jumlah tertentu dan harga tertentu pada tanggal tertentu. Tapi ingat itu hak ya, bukan kewajiban. Boleh dieksekusi, boleh tidak. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya. Kalau belum ke PowerPoint, kalian bilang aja. Nah, option value dalam konteks sumber daya alam ini apa dong? Nah, konteksnya adalah option value ini adalah willingness to pay kalian untuk menjaga kelestarian sebuah sumber daya alam karena di masa depan kalian ada harapan atau rencana untuk memanfaatkannya. Tapi rencananya masih 50-50 nih, masih belum jelas juga akan dieksekusi atau tidak. Contohnya misalnya, kalian bersedia APBN dipakai 20 miliar setahun untuk program pelestarian Taman Nasional Ujung Kulon, karena kalian punya harapan mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, suatu saat nanti kalian mungkin akan berkunjung ke sana. Kalian punya keinginan, tapi nggak ya keinginan tersebut belum pasti apakah akan dieksekusi atau tidak. Nah, inilah option value. Ya. Jadi kerelaan kalian untuk membayar, willingness to pay kalian untuk membayar, karena kalian punya harapan atau keinginan untuk memanfaatkannya di masa depan. Apakah akan pasti dieksekusi? Belum tentu juga sih, 50-50. Nggak pengen-pengen banget, tapi pengen. Ya, itulah option value. Nah, sekarang kita bahas direct use value, indirect use value, option value ini adalah bagian dari use value, yaitu nilai sebuah sumber daya alam karena dia ada gunanya. Sekarang kita bahas yang non-use value. Nilai ekonomi sumber daya alam, sekalipun dia nggak ada gunanya. Existence value ini adalah, kalau bahasa gampangnya adalah, willingness to pay kalian terhadap kelestarian sebuah sumber daya alam murni hanya karena kalian senang mengetahui sumber daya alam tersebut lestari. Sekalipun kelestarian sumber daya alam tersebut sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali untuk kalian, nggak ada gunanya sebenarnya. Saya kasih contoh. Misalnya ada berita di internet. Badak bercula satu khas Indonesia punah. Kepunahan ini terjadi karena terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sehingga ekosistem yang ada tidak sanggup lagi mendukung kehidupan badak bercula satu khas Indonesia. Saya yakin mayoritas dari kalian akan merasa sedih. Sebagian bahkan mungkin akan merasa marah. Kenapa kok kita membiarkan hal ini terjadi? Tapi kalau dipikir-pikir, emangnya kalau badak bercula satu punah, emangnya kenapa gitu? Apakah kemudian stan tutup dan kalian semua DO, kemudian kalian tidak jadi pengangguran? Kan enggak gitu. Apakah kemudian terjadi tiba-tiba langsung terjadi resesi, hoax
bertebaran di mana-mana, kerusuhan massal gara-gara kepunahan badak bercula satu. 10 juta anak SD putus sekolah, kan ya enggak juga gitu loh. Sedih sih sedih. Tapi nanti pas buka bersama makan, ya banyak juga kalian. Makan nikmat juga, ketawa-tawa sama teman kalian sambil bukber. Sedih sih, tapi ya nggak masalah juga sih, nggak ada manfaatnya. Seperti itu. Bisa jadi kan spesiesnya, bisa jadi ya, saya kan bukan ahli. Bisa jadi kan spesiesnya digantikan, kedudukannya di ekosistem tersebut mungkin bisa digantikan dengan spesies lain misalnya. Dan toh alam itu kan ketika sesuatu punah kan biasanya nanti ada mekanisme sendiri untuk menggantikan sebuah sistem tersebut. Tapi ya itu gitu. Kenapa kalian sedih? Ya sedih aja gitu loh. Itulah manusia gitu. Dan itulah ekonomi. Ekonomi menyadari bahwa manusia punya perasaan. Dan perasaan itu kadangkala nggak bisa pakai logika gitu. Nggak ada gunanya, tapi kalian sedih gitu. Nun jauh di sana, tapi kalian peduli, meskipun nggak ada gunanya juga kepedulian kalian itu. Gitu. Maksudnya bukan nggak ada gunanya kepedulian, tapi maksudnya kalian ya meskipun jauh kalian peduli, meskipun yang jauh di sana juga nggak ada manfaatnya juga buat kalian. Maksudnya seperti itu. Jadi itulah existence value. Kerelaan kalian membayar, willingness to pay kalian untuk melestarikan sumber daya alam hanya karena kalian merasa senang mendengar kabar bahwa dia baik-baik saja di sana, bahwa sumber daya alam tersebut lestari gitu, bahwa badak itu bahagia dengan keluarga barunya di sana. Jadi murni hanya sekadar eksis gitu, hanya mengetahui sumber daya alam ini lestari, kalian senang dan kalian rela membayar untuk itu. Jadi sama seperti tadi, kalian bersedia membayar program konservasi badak bercula satu, meskipun kalian juga nggak pengen gitu. Enggak juga sih, saya ngapain sih ke ujung kulon ngeliat badak gitu, kayak nggak ada kerjaan gitu. Saya mending ngeliatin konser BTS misalnya kan, seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Existence value itu murni kalian tuh nggak pengen memanfaatkan gitu, tapi kalian hanya ya saya nggak mau, saya merasa sedih karena sumber daya alam itu punah, itu existence value. Nah, bequest value ini mirip-mirip dengan existence value. Cuman bedanya ini adalah untuk dari kalian generasi sekarang kepada future generations atau generasi di masa depan. Jadi bequest value itu adalah kepuasan mengetahui bahwa generasi yang akan datang akan punya akses terhadap suatu sumber daya alam gitu. Jadi kalau tadi kalian merasa kalian willingness to pay untuk badak bercula satu karena kalian tidak mau hati kalian sedih, maka kali ini kalian willingness to pay untuk konservasi badak bercula satu karena kalian merasa bahagia seandainya anak cucu kalian bisa melihat badak bercula satu. Kalian merasa bahwa melihat badak bercula satu itu sangat penting bagi anak cucu kalian, karena kalau tidak kalian takut mereka mungkin bisa jadi tidak menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, atau mungkin tidak bahagia atau bagaimana. Jadi bequest value ini adalah kepuasan mengetahui bahwa generasi yang akan datang punya akses terhadap sumber daya alam. Itu hadiah dari kalian kepada generasi yang akan datang. Nah, ini direct use value ini ada, tadi konsumtif, non konsumtif kayaknya udah saya bahas ya. Oke, berarti nggak usah kita bahas. Nah, misalnya kita kembalikan ke hutan ya. Kalian hitung-hitung nih, nilai ekonomi hutannya sebagai perikanan berapa? 30 M. Sebagai kayu, untuk bahan bakar mungkin 1 M. Ya, sebagai rekreasi mungkin 20 M. Maka direct use value-nya, ini kita skip yang lain ya biar cepat ya. Jadi direct use value-nya adalah 51 M.
Sebagai penyimpan air 20 M, pengendali banjir 40 M, penyerap karbon 50 M. Ini tadi 51 ya. Ini berarti 110 M ya. Kan 90 tambah 20. Option value-nya asumsikan saja 80 M. Ya, maka total use value-nya adalah 110 tambah 80, 190 tambah 51, 190 tambah 51, 241 M. Existence value-nya mungkin 20 M, bequest value-nya mungkin 50 M, non-use value-nya 70 M, maka total economic value-nya adalah 311 M. Ya. Jadi kurang lebih seperti inilah kalian dalam merekonstruksi nilai ekonomi suatu sumber daya. Ini idealnya, tapi pada prakteknya hal ini susah dilakukan. Kenapa? Karena kan seringkali ruang lingkup sebuah sumber daya alam itu begitu luas. Kalau kalian mau ukur semua value ini, kadang nggak cukup waktunya, nggak cukup resource-nya. Misalnya semua manusia Indonesia dan semua PDB digerahkan untuk mengukur nilai ekonomi hutan Kalimantan, mungkin cukup, mungkin. Tapi setelah dapat angka ini, benefitnya sepadan nggak dibandingkan dengan pengorbanan karena aktivitas ekonomi kita hentikan seluruh Indonesia untuk menghitung. Ya, kalian harus hitung juga benefit cost-nya. Jangan sampai benefitnya lebih rendah daripada cost. Sehingga seringkali dalam sebuah penugasan, kalian mungkin hanya menghitung beberapa aspeknya saja, nggak semua. Misalnya kalian hanya menghitung direct use-nya saja, atau sebagai fishing dan wildwood saja, atau sebagai recreation dan transportnya saja, atau sebagai karbon, penyerap karbonnya aja ini ngitungnya juga udah susah juga ini. Penyerap banjir, penyimpanan air juga sudah berat gitu. Mungkin kalian cuma ngitung existence value-nya saja gitu dan lain-lain. Nah, jadi idealnya semua dihitung, tapi pada prakteknya nggak semua bisa dihitung ya karena nggak masuk sih kalkulasi benefit cost analysis. Dan ya itu tadi, yang penting kan manfaatnya, yang penting benefitnya gitu. Memperoleh nilai semua ini, yang penting kemanfaatannya untuk apa. Oke, ini slide ini hanya menjelaskan yang saya katakan tadi. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan terkait option value atau nilai pilihan ya. Jadi ada pendapat seperti Pierce et al. Ini bahwa nilai opsi ini ada yang masuk ke use value, ada yang non-use value. Kalau option value yang sifatnya use value itu yang rekreasi, kalau yang non-use value itu yang sifatnya ekosistem dan suaka marga satwa. Ini kalau menurut Pierce. Ada juga kalau nggak salah menurut Berryfield, bahkan option value ini semuanya adalah milik non-use value. Kalau menurut Berryfield ya. Kalau saya nggak salah baca, option value ini adalah bagian dari non-use value. Ya hal yang biasa, itu memang hal yang biasa ya kalau kalian belajar bahwa memang ada banyak pendapat dan semua punya persepsi masing-masing. Karena memang option value ini niatnya kan use, tapi kan ketika kita ketika kita pay, di momen kita pay kan kita belum use. Itu kan cuma memberikan rasa aman bahwa kalau kita suatu saat mau use, dia ada. Ya, jadi jangan-jangan option value ini adalah rasa amannya. Rasa aman kan non-use gitu. Itu adalah perdebatan. Untuk menyederhanakan kalian di ujian nanti, maka option value kita anggap saja sebagai use value ya. Ini untuk menyederhanakan pada saat ujian.
kecuali kalau dalam soalnya menyatakan lain. Kalau soalnya sudah jelas-jelas mengatakan non-use, ya ikutin soalnya. Tapi kalau soalnya tidak mengatakan apapun, masukkan saja ke use value. Ini untuk menyederhanakan saja. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Manfaat penilaian ekonomi sumber daya alam ini setidaknya ada 6. Pertama adalah cost benefit analysis. Jadi agar kita mengetahui kelayakan suatu proyek dan kebijakan. Jangan sampai cost-nya lebih besar daripada benefit. Ketika kita mengizinkan sebuah pabrik untuk buka, pastikan jangan sampai hal ini malah menurunkan ekonomi yang sudah ada. Jadi misalnya para petambak jangan sampai tercemar kemudian aktivitas ekonominya terdampak. Jangan sampai para petani ini aktivitas ekonominya terdampak. Jadi intinya adalah cost benefit analysis. Ketika pemerintah mengizinkan tambang, pastikan agar limbahnya dan dampak sosial ke masyarakatnya tidak melebihi cost-nya. Yang kedua adalah penilaian kerusakan ya. Jadi kalau sudah terlanjur rusak, kita temukan bukti bahwa ia melanggar hukum, kita bisa menggunakan penilaian sumber daya alam ini untuk menilai kerusakannya sehingga kita menuntut ganti rugi atau kompensasi. Kemudian berikutnya adalah regulatory analysis. Jadi intinya adalah kita menilai apakah kebijakan terkait lingkungan ini bagus atau tidak. Ujung-ujungnya benefit and cost analysis. Land use planning ya, untuk mengetahui, untuk merencanakan bagaimana penggunaan lahan. Apakah hutan ini kita konversi atau kita konservasi. Apakah suatu lahan ini sebaiknya kita bangun sebagai kawasan perumahan, perkantoran, agrikultur, atau zona hijau. Nah, penilaian ekonomi SDA ini penting. Kemudian juga natural resource economics ya. Jadi pengukuran ekonomi kan kalau pakai secara tradisional PDB kan tidak memperhitungkan stok sumber daya alam ya, serta perubahan nilai non market value, maka dikembangkanlah green accounting atau natural resource accounting. Jadi disclaimer aja ya, kenapa kok kalian ada mata kuliah ini dan nanti ada penilaian sumber daya alam 1 dan 2, itu karena awalnya direncanakan DJKN itu akan melakukan penilaian ekonomi terhadap sumber daya alam ini secara besar-besaran. Jadi DJKN ini akan berencana menyusun neraca sumber daya alam. Australia sudah melakukannya. Karena Australia ini ekonominya sangat tergantung dengan sumber daya alam. Mereka itu kaya akan dengan mineral-mineral langka di sana. Nah, di JKN membutuhkan banyak tenaga. Itu pada waktu itu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ini saya kurang paham gitu. Berikutnya adalah economic sustainability. Jadi untuk keberlangsungan ekonomi, sustainability itu adalah ketika ketika produktivitas kalian hari ini tidak mengakibatkan penurunan produktivitas pada generasi yang akan datang. Dengan melakukan penilaian ekonomi sumber daya alam, maka kita tahu mana area yang bisa kita gas, mana area yang harus kita rem. Kalau nggak ada penilaian ini, ibarat kita ke hutan tanpa peta, tanpa GPS, kita tuh nggak tahu. Dan bahkan kita mungkin nggak tahu tujuan gitu. Economic sustainability, penilaian SDA ini bisa menjadi basis kita dalam merancang ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini contoh pada sumber daya hutan ya. Jadi penilaian sumber daya hutan itu berguna sebagai dasar untuk menyusun neraca sumber daya hutan dalam hal pembelian, penjualan, sewa, lelang lahan, dan tegakan hutan, peminjaman modal atau kredit, ganti rugi kerusakan hutan, perencanaan dan studi kelayakan investasi publik dan privat dalam pengelolaan hutan,
penentuan pilihan tujuan pengelolaan ekosistem hutan, dan juga perhitungan tarif. Nah, kita lanjut ke pendekatan teknik valuasi. Ada 3 pendekatan. Market-based approach, non-market-based approach, dan benefit transfer. Market-based approach itu artinya adalah kita menggunakan nilai pasar untuk memperhitungkan nilai ekonomi dari sumber daya alam. Harga pasar yang kita pakai bisa harga pasar sumber daya alam itu sendiri, bisa harga pasar sumber daya alam komplementer atau barang komplementer, atau harga pasar barang substitusinya. Akan kita bahas di belakang. Kalau non-market base berarti kita nggak pakai harga pasar. Kita tidak menggunakan harga pasar sebagai patokannya. Benefit transfer nanti akan kita bahas di paling akhir. Nah, market based approach ini misalnya real market, yang pertama adalah real market price ya. Jadi menggunakan harga pasar sesungguhnya ini dapat dilakukan bagi sumber daya alam yang diperjualbelikan di pasar. Jadi misalnya Pantai Ancol sebagai tempat rekreasi. Harga tiketnya adalah Rp50.000 per orang. Ya. Per orang. Nah, jumlah pengunjung setahunnya adalah 1 juta pengunjung. Ya, 1 juta pengunjung. Maka kalau menggunakan real market price, nilai ekonomi Pantai Ancol sebagai tempat wisata adalah 50M per tahun. Ya. Kita menggunakan harga pasar sumber daya alam tersebut. Nah, kalau production function approach, maka kita menghitung perubahan produktivitas dan biaya produksi. Nah, oke, di sini Azan kita break dulu sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Muhammadur Rasulullah. Oke ya, kita kembali lagi ya. Jadi intinya adalah production function approach ini adalah bagaimana sebuah sumber daya alam itu bisa mengubah produktivitas pada sebuah daerah. Ya, namanya juga production function kan, fungsi produksi. Contohnya begini. Misalnya di daerah kalian mengalir sungai. Ya. Dengan aliran sungai ini, karena keberadaan aliran sungai ini memungkinkan munculnya aktivitas pertanian di desa kalian. Nah, per tahun penghasilan kalian dari bertani seluruh desa ya adalah 20 M per tahun. Nah, nilai ekonomi dari sungai ini kan memang kita tidak tahu ya. Kita nggak tahu nih nilai ekonomi dari sungai ini berapa. Tapi kita tahu market price dari barang komplementernya, yaitu padi ini. Kita tahu bahwa padi ini adalah market price-nya 20 M. Dan tanpa kehadiran sungai ini nggak ada. Maka nilai ekonomi dari sungai tersebut adalah sebesar 20 M. Gitu. Diasumsikan kalau nggak ada sungai ini, nggak ada aktivitas ekonomi, masyarakatnya ya sudah hidup dalam penderitaan. Anggap aja mungkin penghasilannya mungkin cuma 100 juta per tahun. Kalau kita bisa dapat angka ini tinggal dikurangkan, maka PFA-nya adalah 19,9 M. Tapi ini jarang dilakukan sih. Jadi udah diambil angka 20 M-nya saja gitu. Itu yang sering dilakukan. Alternatif use-nya kadang nggak dihitung, tapi sebenarnya akan lebih bagus kalau dihitung. Jadi yaitu kalau nggak ada sungai ini berapa, kalau karena ada sungai ini berapa. Ya. Jadi kita nggak tahu harga sungainya, market price dari sungai tadi, tapi kita tahu market price dari barang komplementernya. Dan menggunakan barang komplementer ini kita mengetahui bahwa nilai ekonomi sungai ini adalah 20 M per tahun bagi masyarakat desa tersebut. Itu production function approach. Ada lagi replacement cost approach. Jadi intinya begini, suatu sumber daya alam kan memberikan sebuah jasa. Jasa ini kan bisa digantikan dengan infrastruktur buatan manusia. Nah, biaya pembangunannya berapa? Maka itu adalah nilai ekonomi dari sumber daya alam tersebut. Kita contohnya gini. Ini adalah puncak ya, dengan hutan-hutannya.
sebenarnya banjir bukan cuma di Jakarta sih, di mana-mana ya, dan penggundulan hutan juga bukan cuma di puncak sih. Cuma ya itu yang sering kita dengar di TV ya, jadi ya itulah yang kita pakai contoh ya. Mungkin bosen tapi ya apa sih yang nggak membosankan kan gitu. Oke, nah karena hutan ini ditebangi dan dikonversi menjadi dikonversi menjadi villa, maka terjadi kebanjiran di Jakarta. Asumsikan saja, ini asumsi ya, kita tahu tentu zaman Belanda juga udah banjir sih. Tapi asumsikan saja bahwa sebelum eksploitasi ini sama sekali nggak banjir. Ya. Jadi kalau sebelum eksploitasi udah kebanjiran, ya sebenarnya salah yang menghuni sih. Itu berarti kan daerah buangan air ya gitu. Ya kamu aja nih ya gitulah ya, maksudnya ketika seseorang memilih untuk tinggal di daerah buangan air ya konsekuensinya gitu. Nah, tapi kita asumsikan untuk memudahkan kasus kita ini, asumsikan Jakarta sebelum ada eksploitasi sama sekali tidak banjir, dan kemudian terjadi eksploitasi seperti ini, sehingga akhirnya terjadi banjir. Nah, kemudian dihitung-hitung-hitung, oh untuk mengatasi banjir ini kita bangun bendungan di Ciawi, misalnya harganya mungkin 400 M. Zaman dulu bisa jadi rencana bangun bendungan ini sudah ada, tapi uangnya aja yang nggak ada. Ya memang kan waktu itu ekonomi juga masih sangat sulit. Cuman kan ekonomi terus tumbuh. Sekarang uangnya ada. Entah ada karena lewat pajak ataupun lewat hutang, tapi yang penting pokoknya ada gitu ya. Kita terima aja ada. Nah, kalau 400 M ini kita bayar, maka kita bisa memulihkan daya tampung yang sama seperti hutan ini sedia kala. Asumsikan 1 juta, asumsikan aja ya, 1 juta meter kubik per tahun. Jadi kalau kita bikin bendungan, maka daya tampungnya sama seperti hutan ini ketika belum dieksploitasi. Dan kemudian bendungan itu dibangun beneran, sehingga akhirnya Jakarta bebas banjir. Nah, maka kita kan memang tidak tahu berapa nilai pasar dari hutan ini sebagai penyerap air ya. Ya gimana? Ya memang nggak ada pasarnya. Tapi kita tahu harga pasar barang substitusinya, yaitu bendungan ini. Ya, bendungan ini dengan daya tampung yang sama membutuhkan biaya 400 M. Maka menggunakan logika seperti itu, nilai ekonomi hutan di puncak sebagai penyerap air hujan sebesar 400 M. Ya. Gitu aja. Itu replacement cost method seperti itu. Ya, dan kenapa Pemprov DKI? Tentu tapi dengan asumsi bahwa ini sudah dibangun ya. Karena kan kalau sudah dibangun berarti sudah beneran willing to pay, ya kan? Kalau willing to pay kan berarti bagi masyarakat Jakarta, bagi Pemprov Jakarta, maka manfaat penyerapan air ini minimal sama atau lebih besar daripada 400 M. Tapi kalau Pemprov DKI belum bersedia membangun, kan berarti willingness to pay-nya belum mencapai 400 M. Jadi ini juga harus diperhitungkan juga, dia sudah willing to pay atau belum. Dan willingness to pay itu dipengaruhi oleh daya beli. Jadi kalau memang daya belinya belum nyampe, ya memang belum willing to pay begitu. Ini yang perlu jadi perhatian. Nah, berikutnya adalah human capital approach. Jadi untuk ini terutama untuk menghitung
jika ada kerusakan ya terutama, yaitu dari segi pendapatan yang hilang maupun biaya pengobatan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan tekstil mencemari sungai. Efeknya kemudian ada dua. Efek pertama adalah orang ini jatuh sakit. Misalnya rata-rata di usia 45 tahun mengalami sakit gagal ginjal, kerusakan hati ya, hati organ ya, bukan kerusakan hati karena kalian menjadi orang yang iri dengki, bukan ya. Kemudian kanker misalnya. Nah, gara-gara kalian, bukan kalian, jangan kalian dong. Gara-gara ada sungai yang tercemar ini, ada orang-orang di sebuah desa yang rata-rata di usia 45 tahun mengalami penyakit seperti ini. Nah, gara-gara sakit seperti ini, orang ini kemudian kehilangan pekerjaannya. Tadinya mungkin kerja di PT, tapi sekarang secara fisik nggak kuat kerja di PT, jadi akhirnya kerja serabutan. Tadinya ketika kerja di PT penghasilannya adalah 4,5 juta per bulan. Tapi setelah terjadi kerusakan hati, kerja serabutan penghasilannya hanya 500.000 per bulan. Maka terjadi kehilangan 4 juta rupiah per bulan, kalikan jumlah orangnya gitu. Orangnya 1.000, maka 4.000 juta ya, 4M per tahun. Itu baru dari kehilangan pendapatan. Yang kedua, kehilangan pendapatan satu hal, tapi kan orang sakit ini harus diobati dong. Ya kan? Asumsikan untuk menyederhanakan nggak ada BPJS ya. Karena kalau ada BPJS kan perhitungannya kita tarik ke BPJS. BPJS nanggung berapa? Ya kan? Tapi kan untuk sederhana aja asumsikan nggak ada BPJS dulu. Nah, biaya pengobatannya 2,5 juta sebulan. Lah penghasilannya 500.000, pengobatan 2,5 juta per bulan. Maka ya akhirnya istri, anak ini bekerja ya, karena pencari nafkahnya kehilangan penghasilan dan kemudian digunakan untuk biaya pengobatan 2,5 juta per bulan. Kalikan 1.000 penduduk maka 2,5 M per bulan. Ini bukan per tahun, sorry ya, ini berarti per bulan ya. Kalikan 12 berarti 48 M per tahun. Ini 2,5 M per bulan berarti kalikan 10 kan 25 ya. 2,5 kalikan 10 25 ditambah 5M berarti 30 M per tahun. Sehingga pendapatan yang hilangnya adalah 48 M per tahun, 30 M per tahun biaya pengobatan, maka 78 M per tahun. Yang ingin kita hitung kan nilai manfaat ekonomi sungainya ketika dia bersih. Ya. Kita tidak tahu berapa harga pasar sungainya ketika bersih. Tapi kita tahu barang substitusinya atau barang komplementernya, bahwa ketika dia tercemar, maka terjadi kehilangan human capital sebesar 78 M per tahun. Maka nilai ekonomi dari sungai bersih tersebut seharga 78 M per tahun. Ya. Kita nggak tahu harga pasar sungainya, tapi kita tahu harga pasar barang komplementernya. Ya, karena kesehatan ini adalah komplement dari, karena air sungai yang bersih tadi adalah komplement yang dibutuhkan agar seseorang hidup sehat. Ini human capital approach. Kemudian ada preventive expenditure atau damage avoided cost. Jadi kita menilai sumber daya alam berdasarkan hal-hal yang disiapkan oleh masyarakat
untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan, seperti membuat terasering, biaya pemeliharaan taman nasional, dan lain-lain. Preventive expenditure, contohnya gimana? Contohnya Kota Padang. Kota Padang itu sering gempa ya. Hari pertama saya ngantor di perwakilan Kota Padang sudah langsung disambut dengan gempa siang-siang. Mungkin suatu saat ada sebagian dari kalian yang akan penempatan sana. Biasanya ada biasanya. Tapi alhamdulillah aman-aman saja ya. Ada yang copot nggak waktu itu? Saya agak lupa ya. Nah, masyarakat Kota Padang ini kan sudah tahu ya bahwa kota mereka kan rawan gempa dan juga rawan tsunami. Tapi mereka tetap tinggal di sana. Mereka tidak pindah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan tindakan preventif. Sebagian memang menjauh ke laut, memang ya. Tapi kemudian juga bangunan-bangunannya dibikin tahan gempa. Kita bicara gempanya dulu ya. Jadi bangunan-bangunannya dibikin mungkin tahan gempa. Ya. Sebagai preventif supaya tidak hancur. Nah, misalnya nih kalau speknya tidak tahan gempa, misalnya nih, modal 150 juta aja cukup buat bangun rumah. Misalnya. Tapi karena dibikin tahan gempa, sehingga biaya bangun rumahnya membengkak menjadi 270 juta per rumah, atau berarti selisihnya 120 juta per rumah. Kalikan berapa rumah? Misalnya yang rumah tahan gempa ya, yang willing to pay untuk preventif, asumsikan mungkin 10.000 rumah. Ya. Berarti 120 juta kalikan 1.000, 120 M ya. 120 juta kalikan 1.000, 120 M. Berarti 1,2 T. Ya. Betul ya. Juta 1.000 M. Ya, 1,2 T. Nah, selain gempa, satu hal. Gempa juga menimbulkan tsunami. Maka kemudian di pinggir pantai, misalnya nih, Pemkot Padang membangun pemecah gelombang. Jadi selain untuk menahan abrasi, juga untuk menahan kalau tsunami menerjang. Anggap aja biaya pembangunannya 100 M. Ya, atau berarti 0,1 T. Maka ini totalnya sama dengan 1,3 T. Pertanyaannya, kenapa sih masyarakat Sumatera Barat kok betah banget tinggal di sana? Sudah tahu sering gempa, sudah tahu rawan tsunami. Kenapa nggak pindah aja ke daerah yang lebih aman dari gempa? Misalnya mereka pindah saja ke Riau misalnya. Kan nggak harus di Pekanbaru yang sudah mahal, kan ada kabupaten-kabupaten lain yang lebih murah. Oh misalnya, kenapa nggak pindah ke Jambi gitu, atau ke Medan, Sumatera Utara, sorry. Kenapa mereka harus kukuh? Kenapa mereka kukuh harus tinggal di sana, meski mereka harus mengeluarkan 1,3 T? Alasannya karena ada manfaat ekonomi pada satu parsel lahan di sini. Sehingga mereka rela mengeluarkan uang 1,3 T. Sebenarnya kan tanah di sini bisa dijual kemudian bangun di tempat lain. Tapi kenapa kok ya sudah kita malah keluar uang untuk bertahan? Karena ada sesuatu di Kota Padang itu yang membuat mereka bertahan. Bisa jadi karena perasaan keterikatan.
ini kampung halaman saya, leluhur saya dari sini, ini identitas saya, bisa jadi. Bisa jadi juga karena faktor ekonomi, ya saya sudah berkehidupan di sini. Oke, saya harus mengeluarkan 120 juta untuk ekstra ya, untuk membangun rumah. Tapi saya bisa membayar itu kok, penghasilan saya dari berusaha di Padang cukup untuk membayar itu. Pajak untuk membayar ini 100 M pun saya sanggup. Gitu. Jadi terlepas dari permasalahan yang ada di Kota Padang, mereka bersikukuh untuk tinggal dan mempertahankan tanah mereka meski ada beberapa potensi kerusakan di sana. Kenapa mereka bertahan? Karena nilai ekonomi yang mereka peroleh setidaknya sama atau bahkan lebih besar daripada 1,3 T. Nah, inilah yang dimaksud dengan preventive expenditure atau damage avoided cost. Damage avoided cost ini adalah biaya menghindari kerusakan. Berikutnya adalah relocation cost method ya. Jadi biaya relokasi yang digunakan untuk mengestimasi potensi biaya yang timbul. Jadi intinya adalah biaya relokasi, biaya untuk merelokasi atau memindahkan fasilitas fisik akibat perubahan kualitas lingkungan. Jadi misalnya begini, misalnya pemerintah memutuskan untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kemudian tanah hutan sebesar 1.000 hektar kita ambil alih. Nah, kemudian pemerintah kita, waduh 1.000 hektar kita ambil alih, berarti harus kita kompensasi dong. Maka kemudian pemerintah mencari, oh ini ada nih tanah yang dulu hutan kemudian dipakai perkebunan. Ya sudah, perkebunan ini kita tutup. Jadi perkebunan ini kita tutup, kemudian hutan yang 1.000 hektar ini kita relokasi, kita konversi perkebunan tadi menjadi hutan. 1.000 hektar. Nah, misalnya biaya untuk relokasi hutannya adalah misalnya 100 M misalnya. Nah, maka kenapa pemerintah rela memindahkan hutan ini 1.000 M? Karena menurut estimasi pemerintah, hutan seluas 1.000 hektar ini nilai ekonominya setara dengan 100 M. Maka pemerintah rela mengeluarkan uang untuk memindahkannya ke sana gitu. Jadi karena nilai ekonomi yang diperoleh minimal sama atau lebih besar dari 100 M. Maka kita tidak tahu nilai ekonomi hutan ini, tapi kita tahu nilai ekonomi hutan substitusinya. Untuk merelokasi ini, biaya tenaga kerjanya, alat berat, dan lain-lain 100 M. Maka menggunakan perhitungan nilai pasar dari barang substitusi ini, kita bisa mengetahui bahwa hutan ini senilai 100 M. Ya. Tapi apakah itu dilakukan oleh pemerintah kita atau tidak, tentu itu pertanyaan yang lain gitu. Karena ini melibatkan willingness to pay. Apakah menurut pemerintah willingness manfaatnya setara atau tidak? Oke ya, itu tadi market based approach. Jadi kita pakai harga pasar untuk melakukan penilaian sumber daya alam. Baik itu harga pasar sumber daya alam itu sendiri, harga pasar barang komplementernya, atau harga pasar barang substitusinya. Sekarang kita pakai non-market based approach. Ya, jadi kita nggak pakai harga pasar. Ada dua jenis, stated preference methods dan revealed preference methods. Nah, stated ini dinyatakan didasarkan atas respon hipotesis berapa banyak Anda bersedia membayar untuk.
Jadi berapa banyak Anda bersedia membayar untungnya? Oh, misalnya berapa banyak Anda bersedia membayar untuk kelestarian gajah, kok gajah, badak bercula satu, 20 juta per tahun. Mungkin nggak 20 juta ya, 5 juta per tahun. Nah, maka ini Anda maka si orang ini membuat pernyataan, menyatakan. Nah, kalau revealed ini adalah didasarkan pada perilaku aktual. Nah, berdasarkan perilaku aktual tadi yang didukung oleh kesimpulan, yang didasarkan atas kesimpulan statistik, maka kita bisa memperkirakan nilai ekonominya, mengestimasi nilai ekonominya. Nah, stated preference methods ini ada dua ya, ada contingent valuation method dan choice experiments method. Kalau contingent valuation method ini adalah kita pakai kuesioner, terus langsung saja kita tanya gitu, willingness to pay mereka berapa. Itu contingent valuation method. Tapi tentu pertanyaan bukan cuma itu ya, tapi juga ada nama, usia, pekerjaan, penghasilan, dan lain-lain. Tapi intinya kita mencari tahu sampai mereka menyatakan willingness to pay mereka berapa. Nah, kalau choice experiments method adalah kita bikin eksperimen. Jadi ada beberapa eksperimen pertanyaan, kemudian mereka membandingkan preferensi pada barang jasa program yang serupa, tapi beda kombinasi level atributnya. Kemudian kita fokus pada penilaian atribut, sehingga kita lebih pakai eksperimen dan willingness to pay-nya itu tidak langsung mereka nyatakan begitu saja. Jadi ada proses eksperimen di sana. Ini adalah stated preference method. Ada berikutnya adalah revealed preference method ya, yaitu ada dua, travel cost method dan hedonic price method. Kenapa revealed? Karena mereka tidak menyatakan, tapi mereka mengungkap. Jadi gini, kalau travel cost method itu adalah berapa biaya seseorang melakukan perjalanan untuk berekreasi. Ini biasanya memang lokasi rekreasi. Kita kembali ke kasus Ancol tadi. Misalnya kalian dari Bintaro kemudian mau ke Ancol, kalian kemudian sewa naik Grab misalnya 150.000 bareng-bareng 5 orang dan kalian masing-masing memang patungan ya. Maka PP 300.000 patungan 5 orang, maka PP itu adalah 60.000. Ya. Kenapa kalian rela mengeluarkan uang 60.000 untuk ke Ancol? Karena nilai ekonomi yang kalian peroleh dari piknik ke Ancol itu lebih besar, minimal sama dengan 60.000 yang kalian keluarkan. Maka inilah yang disebut sebagai travel cost method. Nah, kalau hedonic price method itu adalah kalian hedonic price method ini kalimatnya kayaknya rumit ya. Gampangnya gini. Hedonic price method adalah ini ada sebuah tempat wisata. Ya. Misalnya nih Pemkot Tangsel bikin sebuah taman kota yang gratisan. Kemudian gara-gara ada taman kota gratisan ini, nilai properti di sekitarnya itu naik. Ya. Kenapa nilai propertinya naik? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena sekarang orang bisa buka usaha di sana, satu. Bisa juga karena orang, saya cukup duduk-duduk di halaman saya aja, saya udah dapat pemandangan yang indah. Jadi karena itu. Bisa jadi juga karena orang, saya bisa ke taman kota tanpa harus melewati macetnya Bintaro dan lain-lain. Bisa jadi. Nah,
Nah, nilai ekonomi taman gratisan ini kan tidak ada harga pasarnya. Ya. Tapi kan harga properti kan ada harga pasarnya. Nah, maka kita kemudian menggunakan barang komplementer ini untuk memprediksi, oh, gara-gara ada taman ini, harga properti naik. Orang-orang rela membayar kenaikan harga ini, kenapa? Karena manfaat yang diperoleh minimal sama dengan uang yang dikeluarkan. Maka nilai ekonomi dari tempat rekreasi baru ini adalah maka kenaikan harga properti ini bisa kita jadikan dasar untuk menilai nilai ekonomi dari taman gratisan tersebut. Ya, itu hedonic price method. Atau misalnya orang bangun mall, kemudian properti di sekitar kalian naik, itu hedonic price method. Atau mungkin ditemukan tambang, kemudian tiba-tiba harga tanah di sana naik karena kemudian ada potensi untuk dikontrakkan. Itu juga hedonic price method. Nah, ini kita lihat ya, travel cost method kan juga sebenarnya kan biaya perjalanan ya. Biaya perjalanan itu kan berarti kan market price juga gitu kan. Market price dari barang substitut, barang komplementer. Untuk bisa jalan-jalan ke Ancol kan kalian juga harus ada komplemennya, yaitu transportasi. Ini ada marketnya, harga pasar dari barang komplementer. Ini juga harga pasar dari barang komplementer. Tapi kenapa kok dia masuk dalam non-market based approach? Karena ini kita peroleh melalui survei gitu. Ini kita peroleh melalui survei. Maka ini revealed gitu. Karena ini kita peroleh melalui survei gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, secara rinci apa namanya? Sebentar ya. Nah, secara rinci teknik ini yang market based approach ini akan kalian pelajari di penilaian sumber daya alam 1 dan non market based ini akan kalian pelajari di penilaian ekonomi sumber daya alam 2. Jadi ini lebih ke apa namanya? Ini lebih ke pengantar aja ya. Nah, ini juga perlu dipahami. Misalnya nilai jadi nilai ekonomi Ancol sebagai tempat wisata, tempat rekreasi, ya. Maka ini adalah direct use value yang sifatnya tempat rekreasi. Nah, ini dalam perhitungannya itu kalian tidak melulu harus memilih salah satu. Kadang kalian harus memilih salah satu. Karena kalau kalian terapkan sekaligus bisa jadi double counting. Tapi kadang bisa kalian gabungkan. Nilai ekonomi Ancol sebagai tempat rekreasi ini pertama real market price. Real market price-nya dari tiket. Jadi dari tiket ya saya sih udah lupa angka tadi ya, asumsikan aja 50M gitu. Kemudian kita pakai travel cost method ya. Travel cost method dari survei orang-orang tadi kita peroleh misalnya 10M. Kemudian dari hedonic price method. Jadi misalnya apa namanya?
Jadi misalnya gara-gara ada Ancol harga propertinya naik. Kenaikan harga properti gara-gara Ancolnya misalnya 200 M. Ya. Dan asumsikan memang kenaikan ini karena Ancol sebagai tempat rekreasi ya. Maka maka ini 260 M. Atau bisa jadi hedonic price methodnya memang misalnya ini 200 M. Tapi 200 M ini ya 200 M deh kita sederhanakan aja begitu ya 200 M. Gini aja dulu. Nah, maka nilai ekonomi Ancol sebagai tempat rekreasi menggunakan maka nilai ekonomi Ancol sebagai tempat rekreasi adalah 260 M. Misalnya. Oke. Oh, ini mungkin satuannya bukan per tahun ya, makanya ini mungkin nilainya agak melonjak ya. Ini kan satuannya per tahun ya. Ini per tahun. Asumsikan kita convert lah, ada sebuah hitungan bisa kita convert. Tadi kan 200 M itu kan nggak per tahun ya. Mungkin pakai metode present value ya. Kita peroleh, intinya kita peroleh lah angka kasarnya misalnya 5M per tahun. Karena ini harus setara ya, kalau satunya per tahun ya per tahun gitu. Maka total nilai ekonomi Ancol sebagai tempat rekreasi adalah 65 M per tahun. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Jadi kalian kadang tidak harus memilih, kadang kalian ya kombinasikan bisa. Jadi tergantung judgement dan logika yang dipakai. Metode yang ketiga adalah benefit transfer. Jadi tadi market, non-market, sekarang benefit transfer. Dan metode benefit transfer ini adalah kita meminjam hasil studi penelitian di tempat lain yang punya karakteristik dan tipologi yang sama atau hampir sama. Kemudian kita lakukan penyesuaian-penyesuaian, kemudian kita peroleh nilai ekonominya berapa. Nah, itulah benefit transfer. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena terkadang ada kendala untuk melakukan suatu perhitungan, baik kendala waktu, uang, pengumpulan data, dan lainnya. Jadi misalnya kalian kerja di DCKN, kemudian disuruh menilai, mungkin coverage area kalian nggak banyak, ya kan, terhadap penilaian tersebut. Ya sudah, alternatifnya yang nggak ke cover, kalian bisa pakai benefit transfer. Area-area nggak. Oh kan ini masih sama-sama di daerah ini, di Pulau ND ini, ND itu kabupaten apa pulau? Kabupatennya. Oh ini sama-sama masih di Kabupaten ND, jadi tipologinya sama. Kalau di sini begini, maka di sana kurang lebih begitu. Nah, sehingga ibaratnya menghemat waktu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Karena sesi tanya jawab, maka record akan saya matikan terlebih dahulu.